Gak masuk akal. YouTuber dunia dukung Indonesia, Australia dibikin kaget. Pertarungan panas bakal tersaji di Sydney Football Stadium. Timnas Indonesia bakal bentrok lawan Australia dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini bakal digelar Kamis 20 Maret 2025 dan bakal jadi laga hidup mati buat Garuda. Tapi yang bikin heboh bukan cuma pertandingannya. Ada fenomena unik yang bikin warga Australia garuk-garuk kepala. Biasanya menjelang laga besar gini, tim tuan rumah dapat banyak dukungan. Kali ini beda. YouTuber kelas dunia malah berbondong-bondong ke Australia bukan buat dukung Socceroo Oz, tapi buat ngejagoin Indonesia. Fenomena gokil, YouTuber dunia pakai jersey Indonesia. Di berbagai sudut Sydney, pemandangan tak biasa terlihat. Sejumlah YouTuber terkenal dari berbagai negara tampak mengenakan jersey timnas Indonesia. Mereka bukan orang Indonesia, tapi semangat mereka buat mendukung Garuda luar biasa. Warga Australia awalnya ngira para YouTuber ini datang buat dukung Socceroo Oz. Tapi setelah tahu alasan sebenarnya, mereka langsung syok berat. Kenapa bisa gitu? Salah satu YouTuber asal Eropa buka suara. Dia bilang atmosfer supporter Indonesia itu luar biasa dan nggak ada duanya di dunia. Dia pernah nonton langsung pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) dan langsung jatuh cinta sama vibe yang diciptakan supporter merah putih. Saya merinding pas Indonesia nyanyiin lagu kebangsaan, tapi yang paling bikin saya jatuh cinta itu momen mereka nyanyiin Tanah Airku setelah pertandingan, entah menang atau kalah. Itu benar-benar momen emosional, ujarnya. Dunia mau lihat Indonesia di Piala Dunia. Gak cuma satu, banyak YouTuber dunia yang terang-terangan berharap Indonesia bisa tembus Piala Dunia 2026. Mereka bilang bukan cuma karena kualitas permainan timnas yang makin oke, tapi juga karena atmosfer supporter Indonesia yang luar biasa. Saya ingin melihat mereka tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Itu bakal jadi momen bersejarah, kata seorang YouTuber asal Amerika. Situasi grup C Indonesia masih punya peluang. Saat ini timnas Indonesia nangkring di peringkat 3 klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Tapi posisi ini belum aman. Bahrain, Cina, dan Arab Saudi punya poin yang sama. Sementara itu Australia ada di posisi kedua dengan 7 poin dan Jepang nyaman di puncak dengan 16 poin. Jalan ke Piala Dunia masih terbuka. Kalau Indonesia bisa finish di 2 besar, Garuda bakal langsung terbang ke putaran final. Tapi kalau mentok di posisi 3 atau 4, masih ada babak keempat kualifikasi yang bisa jadi jalan lain buat lolos. Makanya laga lawan Australia ini super penting. Kalau bisa curi poin penuh, kans buat ke Piala Dunia bakal makin gede. Garuda wajib gaspol. Dengan fenomena yang lagi viral ini, gak heran kalau laga Indonesia versus Australia bakal jadi sorotan dunia. Para YouTuber dari berbagai negara udah nunjukin dukungan buat Garuda. Sekarang, tinggal para pemain yang harus membuktikan bahwa mereka pantas main di panggung dunia. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini kesempatan emas buat membuktikan bahwa sepak bola Indonesia punya taring di level internasional. Kemenangan atas Australia bakal jadi langkah besar menuju sejarah baru. Ayo, Garuda! Saatnya terbang tinggi dan bawa nama Indonesia ke Piala Dunia. Timnas Indonesia dilepas dengan doa, disambut dengan antusias di Sydney. Timnas Indonesia resmi bertolak ke Australia untuk melanjutkan perjuangan mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi memastikan persiapan optimal, keberangkatan tim dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama yang terdiri dari fisioterapis, tim developer, analis video, serta pelatih kiper dan pelatih fisik telah berangkat lebih awal pada 15 Maret 2025. Mereka bertugas menyiapkan aspek teknis dan logistik termasuk akomodasi, kondisi lapangan, serta fasilitas latihan setibanya di Sydney. Sementara itu, gelombang kedua yang mencakup pemain, tim pelatih, dan manajer menyusul pada Minggu (16 Maret 2025). Tim kepelatihan dipimpin oleh Patrick Kluivert dengan dukungan dari Gerald Vandenburg, Alexander Pastoor, dan Denny Lanzaat. Selain itu, pelatih kiper Stuart Woudenberg dan pelatih fisik Quentin Martin Jacoba serta Sofi Imam Faisal turut mendampingi skuad untuk memaksimalkan persiapan. Dukungan dan harapan untuk timnas. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan harapannya agar perjalanan tim berjalan lancar dan meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Malam ini, Minggu 16 Maret 2025, tepat pukul 22. 30 waktu Indonesia Barat, kami akan terbang ke Sydney dengan membawa 8 pemain dari Liga 1, 4 pelatih, 2 ofisial, serta tim medis dan staf pendukung lainnya.
Kami berharap semua proses ini berjalan dengan lancar dan tim bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mohon doa dari seluruh masyarakat agar timnas mampu tampil maksimal dan meraih poin di Sydney, ujar Sumarji. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut melepas langsung para pemain di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Tim kemudian bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dengan 8 pemain Liga 1, yakni Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, Hernando Ari, Nado Argawinata, Ramadhan Sananta, dan Hoki Caraka. Bismillah, saya melepas para pemain kita dan tim kepelatihan hari ini. Segala persiapan sudah dilakukan dengan maksimal. Strategi telah disusun dengan baik dan kami berharap tidak ada kendala atau cedera. Semoga semua berjalan lancar saat pertandingan nanti, ungkap Erick Thohir. Kedatangan di Sydney dengan sambutan eksklusif Timnas Indonesia tiba di Sydney pada Senin pagi, 17 Maret 2025, dan mendapat sambutan eksklusif dari para supporter setia Garuda yang telah menanti di Australia. Kedatangan skuad Garuda disambut dengan antusias oleh komunitas sepak bola Indonesia di Australia yang memberikan dukungan penuh bagi tim. Beberapa perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia turut hadir untuk menyambut para pemain dan ofisial. Supporter yang hadir bahkan membawa atribut khas merah putih serta spanduk penyemangat untuk para pemain. Atmosfer penuh semangat ini memberikan tambahan motivasi bagi timnas Indonesia menjelang laga penting melawan Australia. Sambutan hangat ini menunjukkan betapa besarnya dukungan diaspora Indonesia di Australia bagi perjuangan skuad Garuda di kancah internasional. Target tinggi di laga kualifikasi Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Pelatih Patrick Kluivert menargetkan setidaknya 4 poin dari 2 pertandingan awal kualifikasi ini, yang dimulai dengan laga kontra Australia. Setelah laga tandang ini, Timnas akan kembali melakoni 1 pertandingan FIFA Matchday lainnya pada bulan Maret. Dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi para pemain untuk tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di ajang kualifikasi ini. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari para supporter, Timnas Indonesia siap memberikan penampilan terbaiknya dalam pertandingan penting ini. Kekesalan Ian Maatsen terhadap perlakuan Ronald Koeman mungkinkah pindah ke Indonesia? Nama Ian Maatsen kini jadi perbincangan hangat di kalangan fans sepak bola Indonesia. Bek kiri yang sedang bersinar bersama Aston Villa ini memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya, dan banyak yang berharap dia bisa dinaturalisasi dan membela timnas Garuda. Tapi di balik harapan itu ada satu hal yang mulai mencuat, kekesalan Ian Maatsen terhadap perlakuan Ronald Koeman, pelatih timnas Belanda, yang terus-menerus membuat dirinya merasa tidak dihargai. Dari panggilan mengejutkan ke perlakuan yang bikin kesal, Maatsen yang saat ini tengah tampil cemerlang bersama Aston Villa baru-baru ini kembali dibuat kecewa oleh Koeman. Setelah penampilan impresif bersama Villa, dia berharap bisa dipanggil untuk memperkuat timnas senior Belanda di pertandingan Nations League. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Alih-alih dipanggil untuk bergabung dengan timnas senior, Maatsen malah dipindahkan ke tim U-Strip 21 Belanda. Ini jelas mengejutkan mengingat usianya yang sudah 22 tahun dan level permainan yang sudah matang. Situasi ini semakin membuat Maatsen kecewa karena dirinya merasa sudah cukup siap untuk bermain di level senior. Tentu saja ini mengecewakan, saya berharap dipanggil ke tim senior, saya bisa saja mengundurkan diri, tetapi saya tidak seperti itu. Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir, ujarnya, yang jelas-jelas menunjukkan betapa besar kekecewaannya. Perlakuan Koeman ini mengingatkan kita pada kejadian di Euro 2024 lalu. Saat Maatsen dipanggil secara mendadak, orang tuanya harus terbang ke Jerman untuk membawa perlengkapan. Namun pada akhirnya dia sama sekali tidak diberi kesempatan bermain. Perasaan dipermainkan seperti itu tentu sangat menyakitkan bagi seorang pemain muda yang memiliki potensi besar. Kekecewaan Maatsen semakin menjadi-jadi mengingat pencapaian luar biasa yang sudah dia raih dalam kariernya. Ia telah bermain untuk klub-klub besar seperti Chelsea dan Borussia Dortmund, serta kini tampil solid bersama Aston Villa di Premier League. Pada musim 2023 hingga 2024, Maatsen juga sukses membawa Aston Villa ke babak besar Liga Champions Eropa, sebuah pencapaian yang patut dibanggakan. Namun di mata Koeman, semua pencapaian itu seolah tak berarti apa-apa.
Madsen pun tak habis pikir kenapa seorang pemain yang sudah menunjukkan konsistensi di level tinggi justru terus dipandang sebelah mata. Di satu sisi, Koeman tampaknya lebih memilih pemain-pemain lain yang tidak secerdas Madsen dalam bermain di lapangan. Perasaan kesal Madsen jelas semakin mendalam karena Koeman malah lebih memilih untuk terus menaruhnya di tim U21 yang seharusnya dihuni oleh pemain-pemain yang lebih muda. Sementara dia sudah berusia 22 tahun dan seharusnya menjadi bagian dari tim senior. Keinginan Madsen untuk bergabung dengan Indonesia? Di tengah kekesalan ini, mungkinkah Madsen mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Indonesia? Memang peluang untuk dinaturalisasi masih jauh mengingat dia sudah menjadi bagian dari timnas Belanda dan FIFA memiliki aturan ketat terkait perubahan kewarganegaraan. Namun perasaan terabaikan dan frustrasi yang dialami Madsen bisa saja menjadi titik balik untuk memilih jalur lain dalam karier internasionalnya. Bukan hanya karena darah Indonesia yang mengalir dari ibunya, tapi juga karena dukungan besar yang diberikan oleh fans Indonesia. Sejak pertama kali diketahui bahwa Madsen memiliki keturunan Indonesia, banyak fans sepak bola tanah air yang berharap dia bisa suatu saat bermain untuk timnas Garuda. Ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Madsen yang mungkin merasa lebih dihargai dan diterima oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan perlakuan yang dia terima di Belanda. Madsen dan masa depannya, Indonesia atau Belanda? Bagi Madsen, keputusan untuk pindah ke warganegaraan bukanlah hal yang mudah. Namun rasa terabaikan oleh Koeman mungkin akan mempengaruhi keputusan akhir Madsen. Jika keadaan ini terus berlanjut, bukan tak mungkin dia akan lebih tertarik dengan tawaran dari Indonesia. Keputusan untuk pindah ke Indonesia tentunya tidak bisa diambil dengan cepat, tetapi jika Madsen merasa dihargai dan mendapatkan kesempatan bermain reguler, tak menutup kemungkinan Indonesia bisa menjadi rumah baru untuknya. Pemain dengan level kualitas seperti Madsen bisa memberikan dampak besar bagi sepak bola Indonesia. Apalagi posisi bek kiri yang sudah lama menjadi masalah bagi Indonesia akan terisi dengan baik oleh Madsen yang sudah terbukti kualitasnya di liga-liga top Eropa. Nilai transfer Madsen investasi yang berharga. Bicara soal nilai pasar, Ian Madsen kini dipatok dengan harga sekitar 25 juta atau sekitar 450 miliar rupiah menurut Transfermarkt. Angka ini mencerminkan seberapa besar potensinya sebagai pemain yang masih muda dan sudah terbukti di level Eropa. Nilai transfer ini menunjukkan betapa berharganya Madsen sebagai aset di pasar pemain internasional dan tentu saja semakin memperkuat posisinya sebagai pemain yang sangat dibutuhkan oleh tim manapun, termasuk Indonesia. Kekesalan Ian Madsen terhadap perlakuan Koeman yang terus meminggirkan dirinya membuka peluang bagi Indonesia untuk menariknya. Perasaan frustrasi dan tak dihargai yang dialami Madsen bisa menjadi titik balik. Jika Madsen merasa lebih dihargai dan memiliki ikatan emosional dengan Indonesia, tak tertutup kemungkinan kita bisa melihat dia mengenakan jersei merah putih di masa depan. Kini PSSI tinggal menunggu keputusan besar dari sang pemain.